pagi semuanya, para pendengar radio 91,7 Heartline FM dan tentunya para pasien Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung. Apa kabar Anda hari ini? Walaupun mendung, hujan di pagi hari, tapi harus tetap semangat dan tetap sehat. Dalam kesempatan pagi ini, perkenalkan saya Anastasia Anggi yang akan menemani para pendengar sekalian selama 30 menit ke depan. Hari ini Sabtu 28 November 2020, Rumah Sakit Immanuel kembali hadir dalam acara Talkshow Kesehatan dengan tema kita pada hari ini yaitu mengenai pencegahan ketulian. Nah, sudah bersama dengan saya saat ini narasumber kita yaitu Dr. Abdi Bumi Suryanto SPTHTKL. Beliau adalah dokter spesialis penyakit telinga, hidung, tenggorokan di Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung. Apa kabar dokter? Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Anggi. Ya, sebelum kita mulai topik kita pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu dokter, silakan boleh memperkenalkan diri. Walaupun saya yakin para pendengar semua sudah hafal dengan dokter kita yang satu ini. Saya Dr. Abdi Bumi Suryanto, spesialis THT. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, THT. Saya berasal dari Solo dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih. Ya, baik, kita mulai saja topik kita pada hari ini ya para pendengar. Sebelum kita membahas tentang pencegahan dok, kan dari sebelum mencegah kita harus tahu akar masalahnya. Lah dari ketulian ini sebabnya apa aja ya dok? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi kalau kita bicara soal ketulian, yang pertama saya ingin memperkenalkan sedikit tentang pengertian ketulian dulu ya. Kalau dalam dunia THT, tuli itu tidak berarti dia tidak bisa mendengar sama sekali. Jadi di THT tuli itu dibagi menjadi dua, yaitu tuli sebagian dan tuli total. Kalau tuli sebagian artinya dia masih bisa mendengar suara, tetapi suara itu harus keras. Nah, tetapi kalau tuli total memang dia berarti total dia nggak bisa mendengar, dengan suara sekeras apapun dia tetap saja tidak bisa mendengar. Nah itu dua pengertian tentang ketulian. Nah sekarang penyebabnya, tanpa kita melihat apakah dia tuli total atau tidak, maka penyebabnya ada beberapa hal. Tapi secara garis besar ada dua. Yang pertama tuli sejak lahir dan tuli yang didapat setelah dia lahir atau setelah dia gede. Nah tuli sejak lahir itu memang dia ada kelainan sewaktu di dalam kandungan, sehingga begitu dia lahir dia memang sudah tidak bisa mendengar. Nah yang kedua, tuli setelah dia beranjak dewasa. Nah, kalau beranjak dewasa ada beberapa hal. Kalau diurutkan dari anatominya, dari posisinya, maka tuli itu bisa disebabkan oleh tuli di telinga luar, bisa tuli akibat di telinga tengah, dan tuli yang akibat di telinga sebelah dalam. Nah, kalau tuli yang di sebelah luar bisa disebabkan karena kotoran telinga. Jadi kalau kotoran telinga itu menyumbat total telinga, maka dia bisa menyebabkan ketulian. Selain itu, kalau ada infeksi ya di telinga bagian luar, di liang telinga. Jadi yang saya maksudkan telinga luar itu adalah di liang telinga. Kalau dia ada infeksi, maka dia akan menghasilkan cairan atau nanah atau sekret ya bahasa kedokterannya. Dia menyumbat, dia juga bisa menyebabkan ketulian. Selain itu ada di kelainan di telinga tengah ya. Telinga tengah itu gendang telinga dan di sebelah dalamnya. Maka biasanya di sini terjadi akibat infeksi ya. Kalau akibat infeksi lalu telinganya itu radang, maka dia akan menderita ketulian juga. Tuli telinga tengah itu paling sering karena congean dalam bahasa Indonesia atau kopoan dalam bahasa Jawa ya. Dia akan menderita ketulian. Nah sekarang yang paling akhir adalah kalau kelainannya ada di sebelah dalam. Nah tuli sebelah dalam ini biasanya karena kelainan di persyarafannya. Nah kelainan di persyarafannya itu biasa karena fisiologis atau fisiologis artinya nggak ada penyakit, tetapi dia menderita tuli. Misalnya orang tua sekali, umur 80 tahun ke atas itu bisa terjadi penurunan pendengaran secara signifikan ya.
karena umur tua dia menderita ketulian. Artinya kan dia nggak ada penyakit yang khusus. Nah selain itu di telinga bagian tengah itu orang bisa menderita tuli kalau misalnya dia makan obat-obatan tertentu, ya, contohnya obat kanker, obat malaria, obat salisilat yang penurun panas itu, ya, atau yang bisa membuat kencing atau diuretik itu bisa menyebabkan ketulian. Nah, kalau dia minum obat dengan dosis yang tinggi dan lama, dia bisa menderita ketulian. Nah, kerusakan saraf juga bisa disebabkan oleh bising atau suara keras. Kalau orang mendengar suara keras yang lama, maka orang itu bisa terjadi ketulian. Misalnya dia bekerja di musik, nah gitu. Dia sering mendengar musik dengan sangat keras, konser-konser dengan suara yang keras, dan dia terus-menerus hampir setiap hari, setiap minggu, maka dia bisa menderita kerusakan saraf di telinganya. Itu bisa menyebabkan tuli. Nah, penyebab yang lain, yang telinga bagian tengah itu adalah namanya tuli mendadak. Jadi secara tiba-tiba orang itu tiba-tiba tuli. Nah, ini persyarafannya juga yang terganggu. Jadi kalau membayangkan penyakit yang terakhir ini seperti orang stroke lah ya. Jadi ada stroke tapi dia ada di telinga. Ya, ini namanya tuli mendadak. Ini juga persyarafannya yang terganggu. Jadi itu beberapa sebab yang bisa menyebabkan orang tuli. Walaupun di luar yang saya sebutkan tadi, di mana masing-masing tempat tadi ada yang namanya tumor atau kanker ya. Kalau dia hadir di setiap tempat, maka dia juga bisa menyebabkan ketulian. Ya, jadi seperti itu penyebab yang paling sering di beberapa tempat yang bisa menyebabkan ketulian. Ya. Tadi dokter menyatakan bahwa ada tuli bawaan sejak lahir. Nah, itu gimana kita bisa tahu, Dok, kalau bayi itu sudah dari lahirnya sudah tuli? Ya, kalau bayi itu lahir, ya, kita kan nggak bisa memanggil lalu bayinya menjawab, ya. Maka satu-satunya jalan untuk mengetahui bahwa bayi itu ada potensi ketulian itu kalau kita lakukan tes. Nah, ada beberapa tes yang dilakukan. Ada tes namanya BERA, ada namanya OAE, ada namanya ASSR. Itu tes yang bisa mengetahui apakah bayi ini telinganya normal nggak kalau diberi suara. Ya, jadi ketika bayi itu diberi suara, sebenarnya telinga itu bereaksi. Nah, reaksi telinga ini ditangkap oleh alat-alat yang saya sebutkan tadi. Maka kita bisa mengetahui prediksi apakah kemungkinan ke depannya bayi tersebut menderita ketulian atau tidak. Kalau di kota-kota besar atau rumah sakit besar yang maju, ya, maka bayi itu semuanya akan menjalani screening dengan pemeriksaan yang saya sebutkan tadi. BERA, ASSR, sama OAE. Jadi sebelum bayi itu pulang, dia dilakukan tes. Sehingga orang tua sudah tahu bahwa bayinya ini telinganya nanti kira-kira sehat atau tidak ya. Nah, gitu. Jadi hanya kalau di masyarakat secara umum, kita di sini jarang melakukan tes itu. Kecuali beberapa bayi yang memiliki kasus kecenderungan yang besar terhadap itu, atau memiliki risiko terhadap ketulian. Misalnya bayi yang berat badannya lahirnya rendah. Ya, kalau normal bayi kan lahir di atas 2 kilo. Nah, tetapi bayi itu lahir dengan berat 1,6 kilo. Nah, maka kemungkinan terjadi ketulian dia lebih besar. Karena itu biasanya itu diperiksa. Nah, dokter anak yang biasanya memiliki inisiatif untuk melakukan pemeriksaan screening terhadap bayi yang baru lahir tersebut. Nah, itu kalau bayi ya, yang kira baru lahir. Tapi kalau dia lebih gede lagi, maka lebih mudah pemeriksaannya sebetulnya. Bisa misalnya anaknya sudah 1 tahun, sudah bisa jalan, sudah belajar ngomong, maka dengan pemeriksaan sederhana, dengan memberikan suara yang anak ini tidak mengetahui sumber suara, misalnya anaknya menghadap ke utara, lalu suaranya diberikan di belakangnya, di selatan, maka dia akan mencari sumber suara. Nah, itu kalau normal. Kalau dia tidak mencari sumber suara, nah ada kemungkinan dia menderita ketulian. Nah, itu anak yang sudah bisa berespon terhadap suara dengan baik. Tetapi biasanya kalau kita tidak melakukan screening yang saya ceritakan tadi, dan juga orang tua tidak terlalu perhatian apakah anak ini berespon pada suara atau tidak, maka orang tua secara umum biasanya mengetahui bahwa anaknya itu menderita ketulian ketika anaknya itu belum bisa bicara, ketika teman sebayanya bisa bicara. Misalnya
anak umur 2 tahun harusnya sudah bisa ngomong 1 atau 2 kata ya. Atau yang lain, normalnya anak yang umur 30 bulan dia bisa merangkai 2 kata, mama makan, minta minum, 2 kata yang bisa dirangkai. Nah, kalau dia 30 bulan normalnya sudah bisa mengucapkan 2 kata yang dirangkai. Tetapi anak itu belum bisa mengucapkan 2 kata yang dirangkai, maka kita juga curiga dia menderita ketulian. Walaupun dalam praktek saya jumpai sehari-hari, seringkali memang anak itu sudah umur 3 tahun, 3,5 tahun sama sekali tidak bisa mengucapkan kata yang berarti. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia menderita ketulian. Nah, ketika anak itu tuli, dia tidak bisa mendengar, maka dia tidak pernah belajar untuk ngomong, makanya dia nggak bisa ngomong. Karena memang proses belajar itu ketika dia mendengar, lalu anak itu mungkin menirukan, lalu orang tuanya mengajari artinya apa, lalu lama-lama anak ini bisa ngomong. Ketika dia tuli, dia nggak tahu bahwa suara itu ada. Jadi dia juga nggak pernah belajar bahwa ketika ada orang yang bibirnya itu gerak-gerak itu mengeluarkan suara, dia nggak tahu, sehingga dia juga nggak pernah belajar untuk ngomong. Nah, itu kejadian sehari-hari yang paling sering saya jumpai di tempat praktek. Baik. Oke, dari semua yang dokter sebutkan tadi, penyebab-penyebab ketulian itu, dokter, mana yang paling perlu diwaspadai ya, dok? Antara kelainan dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam itu mana yang perlu harus diwaspadai? Yang paling perlu diwaspadai itu adalah yang saya sebutkan namanya tuli mendadak. Ya, karena itu tanpa ada peringatan apapun, tanpa ada tanda apapun ya, tiba-tiba orangnya itu tuli. Nah, jadi ini yang paling perlu diperhatikan. Nah, kalau yang bertahap itu artinya ketika kita memiliki penyakit tertentu, misalnya telinga kita berair, maka kita sudah mengobati, maka tuli bisa dicegah. Atau kita punya penyakit lain yang sebenarnya sudah kita rasakan di telinga, lalu kita obati, maka kita bisa mencegah keparahan ketulian itu. Tapi yang tuli mendadak, ini seringkali terlambat. Ya. Jadi, tuli mendadak ini gejalanya seringkali bercampur dengan gejala yang lain. Selain dia tiba-tiba tidak bisa mendengar, gejala yang lain yang muncul itu adalah telinga berdenging. Sama kadang-kadang dia ada rasa berputar atau vertigo. Nah, biasanya yang membuat menderita pasien ini adalah berdengingnya atau berputarnya, rasa berputarnya. Karena yang membuat dia menderita adalah rasa berputarnya atau berdengingnya, maka ketika dia berobat, dia nggak ngomong bahwa dia kurang pendengarannya. Jadi dia berobat karena dia merasa kepalanya berputar atau dia berdengung hebat. Maka dokter mengobati berdengungnya ini atau rasa berputarnya. Ya. Ketika itu sudah selesai, gejalanya sudah hilang, dia baru berpikir, kok telinga saya kok sudah lama ya nggak dengar, sudah 1 minggu nggak dengar. Ya, baru dia berobat. Nah, kondisi ini seringkali terlambat. Ya, karena ketika orang menderita tuli mendadak, maka sebetulnya dia kalau 2 minggu pertama diobati, maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan setelah 2 minggu. Nah, biasanya di sini kedatangan pasien kepada dokter THT itu terlambat karena dia lebih dari 2 minggu. Maka dokter THT akan kesulitan untuk mengobati pasien ini. Jadi karena sifatnya mendadak, orang juga tidak tahu penyakit ini, ya, maka ini korbannya menjadi banyak. Karena itu kalau kita tiba-tiba kita tidak bisa mendengar, telinga kita, baik 1 telinga atau 2 telinga, harus cepat berobat ke dokter THT. Ya. Itu range usia yang diserang tuli mendadak itu orang muda, orang tua gitu nggak sih, dokter? Tersebar biasanya. Walaupun kalau anak-anak sangat jarang, anak-anak sangat jarang. Sedangkan beberapa penyakit memang bisa jadi penyebab, misalnya sakit gula atau orang-orang yang sering mendengar suara keras itu juga biasanya bisa jadi penyebab tuli mendadak. Oke, dari penjelasan dokter kan banyak penyebab ketulian tadi ya, dok. Kalau yang paling sering dijumpai waktu dokter praktek itu yang mana kasusnya, dok? Kalau yang paling sering dijumpai adalah karena adanya kotoran di dalam telinga. Jadi karena kotorannya ngumpul di telinga, maka dia akan menghambat sinyal yang masuk. Ini yang paling sering. Nah, yang kira-kira urutan kedua penyebab ketulian adalah infeksi yang saya sebutkan. Biasanya orang yang keluar cairan dari telinganya, ya, itu
biasanya karena infeksi, maka dia akan berkurang pendengarannya. Nah, dua penyebab yang saya sebutkan ini biasanya sifat tulinya itu tidak tuli total, tetapi tuli sebagian. Jadi dia bisa mendengar, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya berkurang atau sangat berkurang. Berbeda dengan tuli saraf yang disebutkan tadi. Kalau dia tuli mendadak, dia biasanya tulinya berat. Ya, jadi kita ngomong sekeras apapun dia nggak dengar. Ya. Tapi kalau yang karena sumbatan kotoran tadi atau yang infeksi yang keluar cairan yang congean tadi, itu biasanya masih bisa mendengar. Hanya dia merasa telinganya berkurang pendengarannya. Ya, jadi kotoran telinga itu yang paling sering dijumpai. Berarti kalau perihal kotoran telinga kan artinya cara membersihkan telinga nih dok. Lah kalau cara membersihkan telinga yang baik dan benar itu seperti apa dok? Ya. Secara normal, sebetulnya secara normal telinga itu tidak butuh dibersihkan. Ya. Karena telinga itu akan menghasilkan kotoran tapi sedikit. Ya, menghasilkan kotoran tapi sedikit, dan secara alamiah dia bisa keluar sendiri. Jadi memang Tuhan sudah menciptakan suatu keadaan di mana telinga itu akan terpelihara dengan baik. Jadi dia akan dihasilkan sedikit lalu keluar, dihasilkan sedikit lagi lalu keluar lagi. Nah, keluar ini bisa karena gerakan dinding liang telinga yang mendorong keluar, dibantu dengan gerakan-gerakan mengunyah itu juga akan mendorong keluar. Selain itu bisa juga karena panas, kotoran tadi bisa langsung menguap lalu hilang. Sehingga sebetulnya secara normal telinga itu tidak usah dibersihkan, nggak ada masalah sebetulnya. Walaupun ada beberapa orang yang tidak normal, yang tidak bisa keluar sendiri kotorannya. Nah, orang seperti ini yang perlu dibantu untuk mengeluarkan kotorannya. Malah bisa terjadi hal yang tidak baik kalau kita sering membersihkan telinga. Karena pada waktu kita membersihkan telinga, nah kotoran yang ada itu sebagian terambil. Biasanya kita pakai cotton bud, tapi sebagian kedorong masuk, sehingga lama-lama di dalam telinga yang dalam itu terkumpul kotoran yang banyak. Ya, jadi kalau kita membersihkan, sebetulnya yang paling penting bagian luarnya. Daun telinga ini sudah cukup, yang bagian dalam sebetulnya secara normal dia bisa. Jadi sebetulnya pakai cotton bud itu tidak disarankan ya? Tidak disarankan. Ya, tidak disarankan. Ya. Terus Tapi kalau misalnya kita pengen membersihkan, namanya membersihkan kan itu hal yang baik. Bisa juga dilakukan kalau kita pertama hati-hati, yang kedua harusnya orang lain yang membersihkan. Misalnya saya dibersihkan oleh istri saya, istri saya yang membersihkan saya. Ya, artinya orang lain. Karena orang lain itu bisa melihat kotorannya letaknya di mana lalu bisa mengambil. Kalau misalnya tidak terambil lalu kedorong masuk kan dia akan berhenti. Nah, kalau kita membersihkan sendiri, kita nggak bisa lihat kotoran di mana. Maka kita hanya asal aja colok-colok, akhirnya ada kecelakaan yang bisa terjadi. Kotorannya malah kedorong masuk. Begitu Mbak Ani. Siap, baik dokter. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya dok. Kalau telinga kita kotor nih dok, terus gejala apa dok? Misalkan merasa apa gitu kalau telinga kita kotor, sakit atau apa? Itu lebih pastinya keluhannya apa sih? Ya, kalau telinga kita kotor, selama telinga itu tidak tertutup total oleh kotoran, maka sebetulnya tidak memberikan gejala apa-apa. Tapi ketika kotoran telinga sudah menyumbat total, ya, nggak ada lubang sama sekali, ya, maka dia baru memberikan gejala. Nah, gejalanya biasanya tadi kurang pendengaran. Ya, yang kedua ada rasa tersumbat. Atau orang yang banyak mengeluhkan aja adalah ketika dia mandi, maka kemasukan air dan airnya tidak bisa keluar lagi. Nah, itu gejala yang paling sering. Ya, gejala yang lain adalah telinganya berdenging. Ya, jadi rasa tersumbat, rasa kemasukan air, kurang pendengaran, terus yang terakhir apa tadi saya sebutkan, berdenging. Ada lagi yaitu sakit. Kalau telinganya ada kotoran yang sangat penuh dan sangat padat dan sangat keras karena sudah saking lamanya, dia bisa menyebabkan sakit. Nah, jadi rasa sakit, berdengung, rasa penuh, rasa terisi air, dan kurang pendengaran itu gejala-gejala telinga yang penuh dengan kotoran. Tapi harus diingat bahwa kalau dia tidak menyumbat total, kotoran ini tidak memberikan gejala sama sekali. Baiklah, siap. Oke, lanjut ke penyebab yang kedua tadi itu kan disebutkan sama dokter adalah infeksi. Lah kalau mencegah infeksinya terjadi itu gimana dok? Ya, jadi
infeksi yang menyebabkan ketulian, tadi saya sebutkan kalau dia menginfeksi bisa di liang telinga, ya yang bagian luar, liang telinga itu terinfeksi, atau di sebelah dalamnya lagi, yaitu telinga tengah. Kalau dia infeksi, dia juga menghasilkan cairan, juga mengganggu pendengaran. Nah, yang bagian luar, ya, yang infeksi bagian luar di liang telinga biasanya terjadi kalau kita ngorek telinga tadi. Ketika kita korek-korek, biasanya ada lecet. Ya, lecet itu artinya kulitnya kan terbuka. Kalau kulitnya terbuka, ya bakteri, jamur bisa masuk, lalu bisa terinfeksi. Yang mempermudah juga kalau kita berenang lama, karena berenang dia kena air, terus lama-lama kulitnya juga nyenyek juga, itu juga memudahkan terjadi luka lalu mudah infeksi. Kalau yang telinga bagian dalam, ya, infeksi itu seringkali terjadi pada waktu anak-anak karena dia menderita flu batuk pilek. Nah, ketika seorang anak menderita flu batuk pilek, ya, artinya dia menderita infeksi dan radang di hidung sama tenggorokan. Jadi flu batuk pilek itu infeksi dan radang di hidung tenggorokan. Nah, karena ada saluran yang menghubungkan antara hidung tenggorokan dengan telinga, maka lewat saluran itu infeksi dan radang bisa meluas ke telinga bagian tengah tadi. Nah, sehingga telinga tengah akan terinfeksi. Kalau terinfeksi, maka dia akan menghasilkan nanah. Nah, nanah ini yang namanya cairan tadi yang saya sebutkan. Nah, ketika nanah itu banyak, dia akan menyumbat, dia akan mengganggu pendengaran kita. Sehingga untuk mencegah infeksi, kalau di telinga tengah tadi, ya, pada waktu kita menderita flu batuk pilek, kita harus obati dengan baik sampai sembuh. Ya. Atau untuk mencegah infeksi telinga bagian luar kita, ya, kalau kita ngorek-ngorek telinga, itu juga harus hati-hati supaya tidak terjadi luka. Begitu Mbak Anggi. Ya, siap dokter. Kalau misal itu tadi mencegah infeksinya lah, kalau mencegah ketuliannya? Oh ya, kalau mencegah ketulian berarti ya kita mencegah dari awal hingga akhir ya. Jadi misalnya kalau tuli sejak lahir, berarti pada waktu kita hamil, untuk ibu-ibu yang hamil, maka dia harus memeriksakan diri dengan baik ke dokter kandungan supaya mencegah penyebab tuli sejak lahir. Nah, tuli sejak lahir itu kan biasanya disebabkan oleh infeksi waktu dia hamil. Misalnya infeksi toksoplasma, infeksi rubella, infeksi virus, ya, sitomegalovirus, itu bisa menyebabkan kecacatan pada waktu lahir. Salah satunya adalah kecacatan di telinga, yaitu ketulian. Selain itu juga kalau kontrol terus, itu membuat bayi itu sehat, sehingga berat badannya waktu lahir juga cukup. Nah, itu juga akan mencegah ketulian pada waktu lahir, sehingga kalau kehamilan kita sehat, maka bayi kita juga akan sehat, ya, tidak menderita ketulian. Nah, sekarang kalau dia sudah gede, pencegahannya apa? Ya, tadi saya sebutkan, kalau liang telinga itu berarti mencegah kotorannya ngumpul, ya, sehingga kotoran tidak menyumbat. Lalu apa ya? Kontrol setiap 6 bulan ke dokter untuk melihat apakah telinganya ada kotoran atau tidak. Ya. Atau mencegah tidak ada infeksi, sehingga jangan ngorek-ngorek telinganya terlalu berlebihan, ya, untuk mencegah. Yang lain untuk mencegah ketulian di telinga tengah, maka orang perlu untuk mengobati, ya, berobat pada waktu dia sakit influenza, ya, supaya influenza tadi radang dan infeksi batuk pileknya tidak meluas ke telinga. Nah, sekarang kalau yang telinga bagian dalam, yang karena kerusakan saraf ini, pencegahannya adalah kalau ketulian akibat suara keras atau tuli akibat bising, maka usahakan kita jangan terlalu lama dan terlalu sering mendengar suara keras, musik yang terlalu keras, atau mendengarkan musik dengan keras kan kalau dengan headset, atau kita bekerja di tempat bising yang terlalu lama tanpa kita menggunakan alat pelindung diri. Jadi kalau kita bekerja misalnya di sebuah bengkel mobil yang ada suara keras terus, kita harus nyoba mesin terus, nah, maka kita perlu menggunakan alat pelindung diri. Atau kita bekerja di pabrik dengan suara bising karena kita bekerja di bagian mesin, maka kita perlu menggunakan alat pelindung diri, ya. Itu akibat bising. Kalau yang lain, misalnya obat, ya, kalau kita menggunakan obat berarti kita harus konsultasi dengan dokter atau atas anjuran dokter, supaya kita tidak berlebihan menggunakan obat-obat yang bisa meracuni telinga kita, ya. Yang lain adalah mencegah tuli mendadak tadi, ya, karena itu kita harus punya gaya hidup yang sehat, ya, misalnya kontrol
apa kita punya penyakit tertentu ya, terus apa itu penyebab-penyebab yang saya sebutkan tadi, mendengar suara keras, sakit gula, terus juga mungkin hipertensi dan lain-lain harus kita atasi ya. Jadi tuli mendadak ini yang paling susah untuk dicegah karena biasanya dia tanpa gejala sama sekali. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah terinfeksi dok, sudah kena tuli mendadak, cara mengobatinya gimana? Ya, biasanya kalau tuli mendadak, usahakan kita berobat 2 minggu setelah serangan itu ada. Nah, lalu biasanya yang paling penting adalah dia istirahat dan beberapa obat yang perlu diberikan. Ya, kayak yang paling penting di kedokteran dia obat yang namanya prednison, ini yang paling penting. Obatnya murah, ya, tetapi memang perlu diberikan sejak awal, dan beberapa multivitamin untuk nutrisi syarafnya. Ya. Begitu Mbak Anggi. Oh, Ya. baik. Siap. Terima kasih dokter atas ilmunya. Kita sudah sampai di penghujung acara nih para pendengar. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, dan saya berharap kebersamaan kita hari ini boleh bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi para pendengar yang tadi terlambat mendengarkan atau tidak sempat mendengarkan, bisa melihat di channel YouTube Radio Heartline. Baiklah, jangan lupa protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya Anastasia Anggi dan Dr. Abdi undur diri. Terima kasih, Rumah Sakit Immanuel melayani semua, mengasihi semua. Sampai jumpa.